Selamat pagi sahabat GPB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPB. Pagi ini bersama saya Pendeta Luther Baktiar Tapi, Ketua Majelis Jemaat GPB Immanuel Balikpapan, Kalimantan Timur. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, dikala Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, sehingga sungguh kebenaran-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk menjadi nyata di dalam segala aktivitas kami, dan semua orang juga memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 yang mengatakan demikian, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kosong, yang kotor atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5 mengajak kita hidup sebagai anak-anak yang dikasihi Allah dengan meladani Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa kehidupan orang percaya tidak hanya terlihat dari perbuatan, tetapi juga dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Nah, pada ayat 4 kita membaca, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Paulus membandingkan dua jenis perkataan. Yang pertama adalah perkataan yang kotor, sia-sia dan sembrono. Perkataan seperti ini melukai hati orang lain, menimbulkan pertengkaran dan tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah ucapan syukur. Mulut yang dipenuhi ucapan syukur akan mengeluarkan kata-kata yang membangun, menghibur, dan membawa damai. Mengucap syukur bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru di tengah tantangan, orang percaya tetap dapat bersyukur karena mengetahui bahwa Allah tetap memegang kendali atas hidupnya. Ucapan syukur menjadi tanda bahwa kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, bukan kepada keadaan yang kita alami. Di zaman sekarang, ketika banyak orang mudah mengeluh, mudah marah atau menyebarkan perkataan yang menyakitkan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang berbeda. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi rekan kerja, atau juga dengan tetangga-tetangga dan sesama. Sebelum berbicara, sebaiknya lah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan saya memuliakan Tuhan? Apakah perkataan saya membawa damai dan pengharapan?
menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai masyarakat dan warga jemaat di tengah kebersamaan sebagai masyarakat Indonesia, bahwa firman Tuhan ini menjadi sangat relevan, bahwa bangsa kita membutuhkan lebih banyak perkataan yang membangun daripada yang meruntuhkan. Lebih banyak doa daripada caci maki. Lebih banyak ungkapan syukur daripada keluhan yang tidak membawa perubahan. Rasa syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan bangsa hendaknya diwujudkan melalui tutur kata yang mencerminkan kasih Kristus. Di tengah perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama, setiap ucapan kita hendaknya menjadi jembatan persaudaraan, bukan tembok perpecahan. Mulut yang mengucap syukur akan melahirkan semangat persatuan, saling menghormati, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Karena itu, marilah kita menjaga hati, sebab dari hati yang dipenuhi kasih Kristus akan lahir mulut yang mengucap syukur. Ketika hati dipenuhi syukur, perkataan kita pun akan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, puji syukur atas firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur, sehingga dari mulut kami hanyalah membangun puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu, dan juga membawa kasih damai sejahtera bagi semua orang. Jauhlah daripada kami perkataan kotor dan yang sembrono, tetapi ajar kami senantiasa hidup dalam perkataan-perkataan yang menyukakan hati dan membangun, bahkan juga mempersatukan semua pihak dalam hidup bersama, terutama sebagai masyarakat Indonesia, yang mana Tuhan sedikit waktu lagi akan kami merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia ini. Ya Tuhan, kiranya gereja-Mu, umat-Mu senantiasa menjadi pemersatu bagi bangsa dan negara ini. Terutama bagi jemaat-jemaat GPB, semuanya itu kiranya dalam segala tuntunan kasih-Mu. Untuk itu Engkau juga berkati bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah, baik Presiden, Wakil Presiden, seluruh anggota Kabinet Menteri, dan juga para anggota Dewan, dan juga pelaksana pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah-daerah yang ada. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan, berikan hikmat bagi mereka untuk sungguh mengemban tugas tanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Lebih memikirkan apa yang menjadi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa ini yang lebih baik ke depan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, ya Tuhan kami mendoakan akan gereja-gereja-Mu di berbagai tempat dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah hikmat kebenaran-Mu menjadi bagian yang senantiasa menjadi syukur dalam kehidupan setiap gereja-Mu. Sehingga dengan demikian bahwa gereja-Mu hadir, sungguh menjadi pembawa damai sejahtera. Terutama di dalam lingkup GPB, baik bagi pihak majelis sinode, para anggota Dewan Pelkat, juga anggota departemen yang ada di dalam unit-unit misioner, baik di tingkat sinodal maupun di tingkat jemaat, dan bahkan juga di Mupal. Tuhan juga berkati semuanya ya Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami, berkati seluruh sahabat GPB di berbagai tempat, dimanapun semua berada, dalam segala aktivitas mereka, Tuhan selalu berkati. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit, baik para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawatkan, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih dalam seluruh pelayanan-pelayanan di jemaat, bahwa Engkau juga berkati seluruh para presbiter dan juga seluruh unit
misioner yang ada dan seluruh perangkat-perangkat pelayan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, ya Allah kami. Inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon, di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Demikian sahabat GPB, selamat beraktivitas, sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.